masih mau memproses yang sudah dilewati yang kemarin pastinya di Olimpiade Paris kemarin. Karena hasilnya tidak baik. Apa yang salah pada saat itu? Sebenarnya Jeblotos dengan partner Fadia gara-gara lagi latihan saking tegangnya. Iya, saking bener sih. Dari akunya yang tensionnya tuh lagi tinggi sekali sih Kak. Pada saat Fadia melakukan tidak sesuai dengan standar aku yang di mataku, itu aku akan salahin. Mau uang jajan aja waktu SD itu harus jualan sayur dulu Kak. Aku dari kecil, mama kandung aku itu udah gak ada. Dari aku umur 9 bulan. Sorry Kak Mary. Keluarga kandung aku ini gak ada yang ngedukung aku bulu tangkis. Jujur, perfectnya aku belum ngomong sama siapapun. Baru sama Kak Mary. Aku belum ngomong sama pelatihku. Aku belum ngomong sama siapapun. Aku sudah mau berhenti. Akhirnya senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah atlet bulu tangkis wanita kebanggaan Indonesia, Apriani Rahayu. Terima kasih. Halo semuanya. Halo Kak Mary. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Thank you loh udah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan kepadatannya pastinya. Terima kasih Kak Mary juga sudah undang Apri di sini. Yes. Senang sekali rasanya. Senang banget. Ya. Senang banget ya. Saya yakin ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal juga yang ada di pikiran. Tapi apa nih yang sering kali ada di pikiran Apri belakangan ini? Apa ya? Lebih tepatnya masih mau memproses yang sudah dilewati yang kemarin pastinya di Olimpiade Paris kemarin. Karena bagaimanapun kan tidak bisa dipungkiri hasilnya tidak baik untuk kami, untuk tim ganda putri. Jadi mencoba untuk mengklirkan pikiran juga gitu. Jadi apa ya, lebih mau berdamai dengan yang sudah sih gitu. Gitu sih Kak. Oke. Iya. Kemarin sempat posting habis dari Labuan Bajo. Iya. Terus ada yang bilang ini habis dari selesai proses healing ya. Karena di dalam fotonya itu ada cukup banyak atlet-atlet yang kemarin habis dari Olimpiade. Terus banyak yang bilang ini habis healing nih dari sejak Olimpiade kemarin. Fun fact-nya itu udah lama Kak. Sebenarnya udah lama banget. Itu foto udah lama. Jadi kita baru posting sekarang aja. Sebenarnya itu foto sebelum Olimpiade malah. Gitu. Jadi kita baru update sekarang. Baru di-update sekarang ya. Jadi itu jawabannya dari itu jawabannya. Tahu. Tapi pasti banyak orang yang juga mungkin menuangkan itu karena mereka juga pasti bisa merasakan merasakan perasaan sedih dan kecewa yang saya yakin bukan hanya Indonesia, bukan hanya orang-orang Indonesia saja ya, tapi yang mengalaminya yang berada di sana itu kan pastinya juga kecewa dan sedih juga ya. Pasti sih. Pasti, apalagi kan tumbuhannya kan selalu di bulu tangkis dan kami kan sebagai atlet terus mau berupaya yang terbaik untuk diri kami maupun untuk rakyat, untuk Indonesia juga gitu kan. Jadi memang selagi tidak berjalan dengan lancar, nah itulah kita diserang habis-habisan gitu sih. Apa yang menurut Apri kalau sekarang kita look back ya, atau mungkin saya yakin pasti udah mengalami proses coba berdamai dan sekaligus mencoba mengintrospeksi. Pasti kan selalu setiap kali main ditonton lagi atau dilihat lagi gitu. Apa yang salah atau apa yang belum benar pada saat itu? Pada saat Olimpiade kemarin, sebenarnya tidak ada yang salah dan sudah tidak ada yang perlu disalahkan lagi sih Kak sebenarnya, karena semuanya kan mau yang terbaik dan saya juga sudah mengkomunikasikan dengan pelatih ataupun partner saya sendiri. Hanya mungkin kemungkinannya itu bisa terjadi karena persiapan yang kurang 100%. Kalau menurut dari Apri sendiri, karena sebelum Olimpiade itu Apri kan sempat cedera ya. Sempat cedera pada saat itu. Jadi cederanya itu datang-datangan gitu loh Kak Mary. Jadi pertama kali aku kena cedera lagi itu di Asian Games. Di China kemarin, Asian Games. Sebelumnya itu aku tidak cedera. Pada saat itu mungkin badanku yang tidak terasa, mungkin sudah lelah. Pada akhirnya pada saat itu lagi main babak pertama. Itu di perorangan. Jadi pada saat itu lagi main
udah menang set pertama Kak. Terus pas set kedua udah leading jauh juga, terus lagi ngelangkah terus sakit gitu. Terus cedera lagi. Itu kalau nginget itu masih emosional ya. Karena gimana pun saya tahu persiapan Asian Games adalah target juga untuk Apri dan partner dan pelatih juga gitu. Pada saat itu cukup terpukul di Asian Games itu, mencoba untuk bangkit lagi. Dari cedera itu kemungkinan berapa bulan aja ya, 3 minggu deh kayaknya Kak Mary. 3 minggu dari Asian Games itu Apri coba untuk ngebalikin recovery lagi, mencoba untuk apa ya yang harus dilakuin lagi nih untuk mengembalikan performa lagi. Nah kan kayak gitu. Jadi dan itu kita lagi mau persiapan untuk poin Olimpiade. Olimpiade Paris 2024, karena itu tidak main-main Kak. Karena itu kan masih gue masuk nggak ya? Gue masuk nggak ya ini kalau gue nggak main ini nanti ada yang main loh, ada yang masuk loh negara lain. Jadi kita di situ lah lomba-lombaan untuk si rankingnya itu. Pada saat itu jadi semua saya rasa mungkin sudah dipaksa. Entah pikiran, entah badan saya itu saya paksa Kak. Aku paksa dan secara tidak sadar ternyata itu tidak membuat aku senang pada saat itu. Pada saat itu makanya seiring berjalannya waktu sampai di Olimpiade pun hasilnya tidak 100%. Karena semuanya berjalan dengan cepat gitu loh Kak. Maksudnya aku dengan badan yang belum 100%, aku mungkin pemulihannya masih 70%, mungkin 80%. Jadi tapi main aja gitu. Itu pikiran juga yang masih mindsetnya yang masih belum 100%. Jadi main aja. Terus mungkin penerimaan yang waktu itu masih cedera sebenarnya belum selesai semua. Jadi main aja. Jadi hal-hal yang seperti itu baru Apri flashback dari setelah Olimpiade itu, ternyata memang ini ya kayak gitu. Dan pada akhirnya mendapatkan juga dengan hasil yang mungkin bukan Apri bilang semuanya tidak maksimal, maksudnya pelatih sudah luar biasa. Pasti. Partner saya juga sudah luar biasa banget. Dan PBSI juga sudah banyak membantu kami semuanya. Memang dari akunya sendiri yang masih ternyata ini loh kendalanya yang kemarin menjadi evaluasi terbesar untuk melangkah lagi ke depannya gitu si Kak Mary. Thank you udah menjawab dan mengenang kembali, karena ya saya selalu percaya bahwa kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu untuk membalikan keadaan, tapi ya kita bisa mengambil sesuatu supaya introspeksi buat diri kita sendiri, sehingga kedepannya apa ya yang bisa lebih baik lagi. Tapi saya selalu percaya yang namanya kemenangan, kegagalan itu kan hanya sementara ya. Maksudnya ini kan nggak hanya berhenti di sini gitu, masih berlanjut, masih ada yang bisa dilakukan, masih ada yang bisa dipertandingkan, masih ada yang bisa kembali dimenangkan. Jadi dunia nggak hanya berhenti di titik itu aja gitu ya, tapi bagaimana keberlanjutannya itu yang lebih penting. Kak. Betul. Apa yang paling disyukuri kalau gitu dari pengalaman di Olimpiade Paris kemarin? Yang aku syukuri itu adalah mungkin menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitarku, termasuk partnerku juga, karena Kak, dia sangat bersyukur sekali berada di titik itu, karena dia merasa juga tidak semuanya juga bisa berada di situ, gitu. Dan itu rasa syukur aku juga, gitu, karena bagaimanapun saya sudah menganggap dia sebagai partner saya di lapangan dan di luar lapangan yang membantu saya. Jadi itu rasa syukur saya yang pertama. Dan yang kedua, saya merasa bersyukur atas semua yang sudah terlewatkan Mbak, Kak. Maksudnya yang recovery yang sudah mungkin aku rasa itu berat sekali pada saat itu, ternyata aku bisa lewatin gitu. Ternyata Apri bisa loh, aku bilang. Jadi hal-hal yang kayak gitu tanpa sadar gitu Kak. Jadi itu sih yang aku rasa syukur tuh, bisa masih ada di titik ini, masih bisa berdiri di sini dan akan berjuang lagi. Gitu loh Kak. Sampai kadang-kadang suka hilang kata-kata gitu loh, nggak bisa diungkapin dengan apapun lagi gitu. Rasa syukur ini, Allah baik banget sama Apri sampai detik ini sih. Nggak semua orang dikasih kesempatan, ya kan. Dan bahkan ketika kembali ke Indonesia pun masih tetap disambut dengan hangat, karena kita tahu semua tim Indonesia yang bertarung di sana, mereka sudah memberikan yang terbaik, sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. gitu. Ya kadang-kadang memang mindset
di masyarakat Indonesia ini kan memang kita belum bisa kita belum bisa untuk kasih tahu masih ini gak usah lah mikir kayak gini nggak bisa kan satu-satunya kayak gitu kami soalnya bagaimanapun ya kami semua udah mempersiapkan yang terbaik kayak gitu. Kami juga jalan ke sana bukan tidak mungkin tidak mempunyai target gitu loh. Jadi ya kami minta untuk warga Indonesia untuk terus dukung olahraga Indonesia aja lah apapun maksudnya lagi kalah ataupun menang kayak gitu sih. Jadi tetap dukung kita terus aja. Amin. Pasti. Iya. Merasa terbebani nggak? Karena kan sebelumnya sebagai peraih medali emas Olimpiade di Tokyo itu mau nggak mau pasti kan ada beban dong, bener nggak? Pada saat itu ada sedikit, tapi pada saat saya ada rasa beban itu Mbak, Kak, jadi pada akhirnya membuat saya itu tidak clear berpikirnya malah Kak, untuk partner saya yang baru, Fadia. Iya, sama Fadia ya. Jadi tidak clearnya aku bilang gini Mbak, Kak, karena yang sudah terjadi yang di Tokyo itu ya sudah. Itu Apriani dan Gran Grisha Poli di Olimpiade di Tokyo. Dan sekarang Apri berjalan dengan partner yang baru Siti Fadia Silva Ramadhanti dan orang yang berbeda, proses yang berbeda, gitu. Jadi apa ya Kak? Sebenarnya beban itu menjadi tanggungan Apri aja sebenarnya. Jadi karena kan ini Fadia ini kan baru ya. Yeah. Dia baru memulai. Jadi pada akhirnya saya hanya bisa bilang ayo kita nikmatin aja, kita jalan aja, nggak usah mikirin yang lain. Dan kami pun tidak ada soal komunikasi nih Olimpik nih begini-begini ya, bakal ngerasain kayak gini-gini ya. Jadi saya lebih tepatnya itu biarin aja Fadia ngerasain kayak gitu. Dia ngerasain hawanya, dia ngerasain oh ternyata kayak gini ya di Olimpiade, masuk aja di atlet village itu kayak wah gitu loh. Iya Mbak. Iya. Wah gitu ya gitu. Jadi gimana ya beban. Apakah jadi seperti ada dua hal yang sekarang harus digendong oleh Apriani? Kalau dulu seakan-akan Apri yang digendong oleh Grisha karena kan yang lebih senior. Tapi kan sekarang Apri yang lebih senior harus dalam tanda kutip ya menggendong Fadia yang memang lebih muda dan lebih junior, ditambah juga menggendong beratnya emas yang sudah dikalungkan sebelumnya. Iya sebenarnya kan sebenarnya itu kan tidak jadi masalah. Maksudnya dengan beban itu sebenarnya waktu awal-awal itu kan kayak berat banget Kak. Tapi dengan coba berkomunikasi dengan pelatih Ko Eng Hian dan juga Fadia dan mereka memberitahu bahwa ayo kamu nggak sendiri Pri. Kita ada di sini kok. Jadi saya juga kayak oh iya saya merilis ini tuh mungkin yang kemarin ya udah kemarin aja. Ya sekarang jalan yang baru dan kamu juga udah tahu prosesnya kan. Pasti sangat sulit sekali Pri. Jadi itu sih dan beban-beban itu kata pelatih saya sendiri ya waktu itu katanya kamu nggak bisa jauhin semua pandangan orang dengan kamu. Mungkin kayak pengharapan orang-orang di sekitarmu kamu nggak bisa lepas daripada itu. Kalau sudah namanya Apriani Rahayu masuk di Olimpiade pasti mereka akan pasti nih bisa nih. Kayak berpikir pasti banyak kayak yang banyak yang bertaruh ini pasti Apri dapat lagi nih karena kan kemarin udah dapat kan gitu. Jadi ke Eng Hian coba untuk merilis itu dan ya alhamdulillah Apri kebantu banget dengan hal itu sih. Beban pasti ada Kak Mary. Mungkin gak ada. Benar. Selama kita hidup di dunia ini, selalu kita dipercayakan dengan beban itu di tangan kita. Ya tergantung kita mau melihatnya sebagai beban atau berkat sesungguhnya. Karena kan gak semua orang dipercayakan berkat itu kan. Itu yang aku pegang juga sih Kak. Tidak semua orang bisa dapat berkat ini loh. Allah, makanya aku bilang Allah tuh baik banget karena sangat memberikan aku pelajaran yang banyak di dalamnya gitu. Dari cedera balik lagi, cedera lagi balik lagi. Habis itu kan dari Asian Games itu yang cedera main lagi, itu kan aku cedera lagi Kak, sakit lagi, balik lagi, sakit lagi. Jadi itu berturut-turut gitu. Jadi makanya aku bilang Allah baik banget itu karena selalu memberikan hal-hal yang baik, positif aja di dalamnya gitu. Iya. Meraih medali emas itu pasti nggak dilupakan. Sudah terjadi hampir 5 tahun yang lalu.
Ya, bahkan sekarang masih dipakai nih kalungnya. Iya. Olimpiade. Gak akan mungkin dilepas ini. Gak akan mungkin dilepas. Oke. Apa yang berbeda dari Apri sebelum dan sesudah mendapatkan medali emas? Dan apa yang masih tetap sama, nggak berubah? Yang ngebedain Apri sudah mendapat medali emas dan tidak ekspektasi orang-orang Kak dengan Apri. Sebelum Apri mendapatkan Olimpiade Tokyo 2021 bersama Kak Grecia Poli itu tidak ada ekspektasi apapun. Pada saat sudah mendapatkan itu ekspektasi semua orang. Pengharapan, ekspektasi, mungkin semuanya warga Indonesia lah. Kayak gitu. Jadi yang membedakan itu gitu. Yang tetap sama. Yang tetap sama. Apri. Pejuangnya tetap masih berdiri di sini dan akan terus sampai di titik Apri udah cukup nih. Kalau sekarang Apri hajar terus pokoknya. Masih di titik ini masih mau berjuang ya setidaknya membuat sejarah lagi yang baru. Yes. Membuat sejarah lagi yang baru. Dan fun fact. Seringkali sebelum aku bertemu dengan bintang tamu di podcast gitu kan, aku selalu mempersiapkan gitu ya. Bahkan termasuk baju apa yang aku mau pakai gitu kan. Karena aku pikir wah ini kalau bisa menunjukkan gitu dengan siapa yang mau saya ketemu. Jadi contohnya kayak misalnya ketemu sama orang Palembang, kalau saya punya baju Palembang saya pakai baju Palembang gitu kan. Jadi ketika bertemu dengan Apriani, Ari pakai baju apa ya? Terus aku bayangin sosok Apriani di mata saya tuh seperti apa ya? Terus saya bayangin you are a fighter. Makanya aku pakai baju ini karena penuh dengan fighting, wow, berjuang, never berjuang, ending. Iya, benar. Ya penuh dengan splash. Oh gitu ya. Wow, bom awesome, bom. That's exactly one word yang aku bayangin, yang aku pikir tuh bisa merepresent Apri. Gitu. Termasuk juga aku pikir apa yang ada di bayangan pemikirannya, kayaknya mungkin di pikirannya lagi banyak pertarungan. Jadinya gitu ya. Iya benar. So I purposely wear this, saya khusus pakai ini karena aku pikir ini merepresent orang yang akan saya ajak ngobrol hari ini. Oke, makasih lo kapan tuh sama bajunya. Gimana? Gitu ya. Oke sih, cool. Iya, lagi boom di dalam lagi boom gitu. Makanya sambil merilis dulu. Ya karena itu, makanya tadi ketika Apri ngomong yang nggak berubah, aku tetap seorang pejuang. Aku pikir wow, that's it. Aku harus ngomong ini nih, karena itu juga aku rasakan. Makasih Kak. Dari sejak kecil kan, you are a fighter. Bahkan ayah juga bilang, ya Apri ini pejuang. Dia harus bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan bukan hanya apa yang dia mau, tapi dia akan memampukan dan mengusahakan sebaik-baiknya untuk mencapai itu. Setuju. Karena memang dari kecil itu sudah sangat berat sih Kak. Maksudnya sampai detik ini hal-hal yang dulu pun masih sangat erat banget di diri Apri. Seperti mungkin hal yang tadi Kak Mary bilang, hal-hal yang memang harus diperjuangkan apapun itu. Jadi makanya saya bilang mungkin saya sudah diajarkan dengan keadaan, mungkin saya sudah sangat keras dari kecil. Pada akhirnya ada hal-hal yang mungkin kemarin saya cedera ini lagi balik lagi kayak ini kayaknya kecil deh. Kayaknya lebih berat yang Apri kan udah pernah ngalamin yang sebelum-sebelumnya lebih berat. Sampai mungkin mau uang jajan aja waktu SD itu harus jualan sayur dulu Kak. Segitunya gitu. Jadi apa yang lo mau nyerah? Enggak kan? Kayak gitu. Jadi itu yang sudah ada dalam jiwa sih Kak. Dan memang sudah dari orang tua juga yang ngajarin. Karena memang kami dari keluarga yang ibaratnya tidak mampu gitu Kak. Jadi pada akhirnya almarhumah mamah itu mencoba untuk memberikan saya gimana ya, cara berpikir untuk mencari sendiri. Mencari sendiri, bahwa tahu kalau ini orang tua kamu nggak mampu untuk mungkin ngasih uang kamu jajan sekolah bagaimanapun, sampai mungkin kadang-kadang waktu itu lagi bapak kerja terus harus pulang sekolah, itu kan sekolahnya kan ada jauh mungkin berapa kilometer gitu dan bisa jalan kaki pulang karena kan hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak bisa kondisiin ya. Jadi yang kayak gitu mama juga kayak ngebuat harus mandiri. Jadi almarhumah mama itu punya kayak tanaman-tanaman di belakang rumah Kak. Jadi sayuran di situ kayak apa ya, banyak yang dibuat lah. Jadi
dipetik tuh satu-satu, dipetik terus diikat, dimasukin tuh ke kantong plastik. Jadi berapa ikat dimasukin gitu. Dulu kan aku dulu di rumah panggilnya Ani. Ani, ini kamu jual ya. Satu ini 500 perak aja. Almarhum mama itu, aku masih inget banget raut wajah mukanya tuh, masih keinget banget sampai sekarang. Oh oke. Kayak senang aja. Oh oke. Jadi jalan, masih 500 perak dulu Kak. Terus jalan sampai habis, dan aku tidak mau mengambil itu sebelum aku memberikan ke mama almarhumah. Jadi aku, mah ini uangnya, hasilnya, dan ya udah mama aja yang nabung. Jadi apa-apa pasti mama yang akan berikan gitu. Gitu, jadi memang sulit sekali sih Kak. Iya, tapi masa sulit yang akhirnya membuat kita kuat kan. Iya, bener banget Kak. Kadang kita nggak pernah tahu seberapa kuatnya kita sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi orang kuat tersebut. Bener Kak. Berapapun usianya. Bener Kak. Bener sih Kak. Jadi kayak nggak nyangka, ternyata sampai di titik ini loh. Ngajarin banyak hal. Makanya saya bilang lagi, Allah itu maha baik banget. Karena dari kecil udah begitu. Pada saat saya udah di sini, kayak ngerasa semua hal-hal yang ada kayak kecelakaan dikit ataupun timpaan sedikit tuh kayak, oh aku udah biasa ya Allah, aku mau diapain, aku akan terus kokoh ya Allah, kayak gitu. Jadi itu yang aku terus bangun dengan kekuatan mungkin ya sama Allah juga gitu. Jadi selalu pasti kadang-kadang kalau sudah mau menyerah tuh Mbak, kan ada pasti ada satu sisi ya Kak, duh apa nyerah aja ya, apa nyerah ya Pri. Aku ada satu momen itu, tapi kadang sadar loh. Momen dimana kamu pernah udahan aja ya? Kemarin setelah Olimpiade itu. Aku belum, jujur perfectnya aku belum ngomong sama siapapun, baru sama Kameri. Aku belum ngomong sama pelatihku, aku belum ngomong sama siapapun. Aku sudah mau berhenti, apa aku nyerah ya? Apa aku udah aja? Karena aku rasa sudah cukup. Gitu. Hanya hati kecil kayak, lo belum Pri. Lo masih seorang pejuang, lo harus bisa. Gak bisa lo. Kayak gitu, kayak pikiran aja ini. Ini lo lagi emosi aja, ini lo lagi keadaan yang tidak baik-baik aja. Coba lo tenang dulu. Lo coba ngobrol dulu sama diri lo sendiri, maunya apa dan apa dan apa gitu. Jadi lo akan ngerasain juga pada akhirnya ini mau kemana. Ini mau kemana, arahnya mau kemana gitu, pelan-pelan aja, nggak perlu sekarang kok kayak gitu. Jadi kadang-kadang suka ngomong sendiri dapat jawabannya sendiri Kak. Kok gitu ya? Iya, Kamera juga, you are not alone, semua orang termasuk saya pun juga Kamera juga gitu ya itu kan. Tadi saya bilang it's a fighting antara dua pemikiran yang dua-duanya sama-sama masuk akal, dua-duanya sama-sama masuk logika kan. Maksudnya kalau kita berpikir apa nyerah aja ya, toh katanya udah berada di puncak tertinggi adalah saat terbaik untuk menyelesaikan. Ya. Apalagi udah dapat emas loh. Bukankah ini waktunya yang terbaik untuk berhenti di situ saja sehingga legasinya akan selalu dikenang di situ. Masuk akal kan? Iya, tapi di sisi lain kalau kita mau benar-benar berpikir logika, wow, kamu dapat medali emas di saat usia kamu masih muda, 20 tahunan. Orang lain, pasangan kamu, Gracia Poli, dapatnya di saat dia udah mau pensiun, bahkan udah 30 tahunan. Berarti ada sesuatu yang dipercayakan di usia kamu yang masih muda, yang diberikan ke kamu gitu. Kalau kamu menyerah, berarti kan betapa egoisnya diri kita gitu. Udah dikasih, tapi ya hidup kan bukan cuma tentang kita. Hidup itu kan tentang orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan itu kepada kita. Iya Kak, gitu. Betul. And you are a fighter. Mungkin juga itu alasan kenapa aku harus pakai baju ini untuk mengingatkan kepada yang ada di depan aku. Makasih loh, bum aduh ini namanya bum yes. You are a fighter. Terima kasih Kak. So, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran kamu, tapi sebagai seseorang yang pernah merasakan kemenangan, kita tahu bahwa kemenangan itu tidak selamanya. Termasuk juga kekalahan. Betul. Jadi kekalahan sesungguhnya adalah ketika kita menyerah, apalagi berhenti dan merasionalisasi seakan-akan udah ya, udah menang. Kadang-kadang enggak, belum waktunya deh kayaknya gitu. Iya sih Pak, betul. Setiap orang tuh punya musimnya. Ya mungkin musim kita terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Dan tapi ya buahnya juga akan jauh berbeda. Iya, betul Kak.
Itu sih yang aku yakini. Iya, benar. Kita jadi cerita, jadi curhat. Iya, aku jadi curhat sekali nih sama Kak Mary. Iya. Karena apa ya Kak, kadang-kadang aku butuh untuk memang tempat untuk sharing juga. Jadi memang pas banget kayak gini aku bilang, karena kenapa aku bilang seneng banget ketemu sama Kak Mary ini, sekaligus ya itu sih Kak, maksudnya untuk mengeluarkan apa yang dipikirin, apa yang dirasa kayak gitu. Jadi I'm very excited Kak. Iya. Gitu, dan aku bersyukur ini semata-mata Allah lagi yang nunjuk jalanin buat ketemu sama Kak Mary. Iya. Iya. Maju terus. Pantang mundur. Indonesia. Aduh, jadi curhat gini sama Kak Mary ya? Iya. Apa nasihat yang paling diingat oleh almarhum Mama? Bisa jaga diri. Bisa jaga diri. Kamu bisa menjadi berkah untuk orang-orang di sekitarmu, dan selalu diingat kamu itu orang tidak ada. Jadi apapun yang kamu sudah tahu, kamu terus belajar sama orang-orang. Jangan ngerasa kamu sudah paling hebat di dunia kayak gitu. Kamu harus selalu terus bertanya tanpa mikirin gengsi atau apapun itu. Itu aja. Jadi gitu sih dari almarhumah Mama. Yang selalu diingat sampai hari ini. Iya. Selalu diingat. Sering juga berziarah ke makam ibu. Panggilnya ibu atau Mama? Omande sebenarnya. Omande itu panggilan dari bahasa suku aku yang ada di sana. Oh. Iya, okay. Omande dan Opande. Jadi Omande dan Opande. Iya. Okay. Iya, jadi sering sih. Kadang-kadang kalau ada pertandingan yang seperti Asian Games atau apapun itu, mungkin kayak Olimpik, kayak kemarin, memang harus pulang dulu. Karena itu yang selalu aku lakukan, kayak ritualnya itu. Iya, ziarah untuk cerita ya. Iya, kayak aku memohon izin dan apa namanya bahasanya itu kayak datang mau minta doa restu. Ya aku tahu bahwa mereka semua ini papa. Jadi gini Kak, mama kandung aku ini kan aku dari kecil. Mama kandung aku itu udah gak ada dari aku umur 9 bulan. Gitu. Nah, jadi cerita aja ya Kak. Jadi pas aku umur 9 bulan mamaku meninggal. Terus pada saat itu aku dititipin dengan Omande dan Opande ini. Oke. Nah, dan tidak sengaja itu memang dari papa kandungku dan Opande ini adik kakak. Oke. Jadi sama om aku dong, jadi gitu kan. Jadi aku dititipin dari situ, dari aku umur 9 bulan. Tapi sebelumnya aku nggak tahu. Semua itu drama sampai aku SMP baru aku tahu. Oke. Gitu. Iya. Karena 9 bulan kan masih belum tahu apa-apa ya. Jadi baru sadarnya SMP baru diceritain. Okay. Itu umur 9 bulan mama kandungku meninggal, udah berjalan. Dan itu kan aku nggak tahu ya. Aku taunya ya ini keluarga kandung aku semua dan lain-lain. Habis dari situ udah pas aku umur SMP kelas 1 apa kelas 2 gitu, aku baru tahu semuanya. Boom. Boom. Waduh. Langsung sakit banget. Ternyata selama ini gitu. Ternyata selama ini gini ya gitu. Nah, jadi ada satu momen mungkin juga almarhumah papa kandung aku juga baru meninggal di tahun 2019. Papa kandungku. Jadi memang dari kecil mama kandung dan papa kandung aku itu aku sudah tidak tinggal dengan mereka. Karena kan satu mamaku juga meninggal dan papaku juga jauh, papa kandungku. Nah, jadi dari situ tahu semuanya. Papa kandungku ada satu momen cerita pada saat itu April udah di Jakarta. Kan April itu perantau ke Jakarta itu 2011 2011 akhir. Aku masih ingat banget September atau aku masih ingat banget September atau Oktober. Pada saat itu udah di Jakarta, terus aku lagi pulang, dijemput lah sama almarhum papa kandung ya, jemput. Habis dari situ itu dengan kakak kandungku, kakak kandung ya Kak. Jadi kakak kandungku itu ada 4 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Kita. Jadi pada saat itu hanya perempuan semua. Almarhumah papaku itu ada di depan. Ceritalah semuanya. Ini kamu sebenarnya kami titip
kami titipkan dengan alasan bla 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 bla. Yeah. Ini aku nggak bisa bilang ya Kak. Jadi alasan ini gini. Terus oh iya oke. Dalam hati kecilku tuh kayak kenapa? Kalau memang kayak gini kenapa aku ada? Kenapa aku harus ada di dunia? Apa aku buat apa ya? Apa aku jadi masalah gitu di dunia ini? Gitu loh. Kalau memang ada ya udah gitu, nggak usah dititipin, nggak apa-apa aku makan nasi sama garam, nggak apa-apa aku sama kalian juga. Gitu kalau memang soal ekonomi atau apapun itu ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi satu hal yang waktu itu susah sekali aku terima, sangat amat susah aku terima Kak, berdamai dengan semua hal itu gitu. Karena itu bom banget buat aku, kayak gitu. Nah hanya di garis bawah dari sini memang orang tua si angkat aku ini udah sayang banget sama Apri juga. Kayak udah kayak orang tua kandung lah, nggak ada yang angkat lagi, nggak ada yang kandung lagi, jadi semua kandung, semua sama. Jadi ya memang harus itu ritualnya Kak, aku harus pulang, aku harus coba untuk kan tinggal papa nih sekarang. Mama angkat aku, Om Mande juga sudah meninggal waktu itu 2015. 2015 waktu itu pertandingan lagi di Peru World Junior Championship dan aku nggak ada. Gitu. Aku mau pulang nggak bisa. Jadi tinggal pulang dari pertandingan, pulang tinggal makam aja. Gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat berat. Makanya setiap pulang harus ada. Pokoknya setiap pertandingan apapun yang besar atau apapun, aku harus pulang ritual dulu dan aku harus minta doa restu dari mereka, apalagi sama Opan deh. Yang tinggal satu-satunya aku punya. Gitu sih, karena mereka adalah kekuatanku sampai sekarang. Sorry Kak Mary. Thank you for sharing. Opande ngomong apa ketika kamu balik dari Paris? Udah pernah ngomong lagi belum? Kamu udah jadi juara. Tahan nggak? Kayak gitu. Kuat ya? Kasih gitu. Ya Opande. Tenang Mi, kan bahasanya gitu ya. Tenang Mi saja sambil senyum-senyum gitu. Yang penting papa sehat-sehat. Karena papa aja yang saya punya kan biar nguatin papa saya. Kan papa saja yang kita aja yang saya punya kayak gitu. Kadang-kadang hal itu yang menguatkan juga. Jadi Pandai selalu bilang, "Udah, kamu akan jadi juara kalau waktu yang tepat. Allah juga kalau memang sudah rezekimu akan jadi kayak gitu. Akan jadi milikmu. Tidak akan kemana-mana." Kata jawabannya gitu. Jadi ya siap gitu dah. Ya itu sih, makanya aku bilang nggak ada lagi yang angkat, semua kandung. Gitu. Karena fun fact-nya itu Kak. Jadi fun fact-nya itu adalah keluarga kandung aku ini nggak ada yang ngedukung aku bulu tangkis. Maunya aku sekolah. Karena kakak-kakak aku semua ini sekolah. Kakak aku semua sekolah, tapi karena aku kan tinggal dulu tuh sama keluarga angkat kan, maksudnya sekarang Opande dan almarhum Omande ini, mereka senang olahraga. Pada akhirnya ini aku ke olahraga gitu, jadi ada selisih paham antara itu, jadi gitu. Dari kecil suka olahraga. Iya kecil memang dari kecil dibikinin raket sama Opande. Pakai kayu lagi dulu. Pakai bambu Kak, bambu di belakang rumah dibikinin kayak kotak gitu. Terus main. Kok Opande bilang, kok ini anak kayak suka deh ini bulu tangkis. Makanya dibeliin kayak 5.000-an Kak yang raket-raket yang plastik itu loh. Dulu awalnya kan habis si kayu itu, coba beliin yang kayak gitu. Jadi main depan rumah, main tatok-tatok. Jadi ya udah deh jadi gitu Kak. Jadi senang. Kayaknya sebenarnya itu papa tuh Opande itu ngasih aku banyak olahraga Kak. Jadi dari renang, dari taekwondo, terus dari waktu itu sempat disuruh main tenis meja juga. Coba-cobain karena kan di samping itu ada tetangga yang punya meja itu kan. Terus coba. Terus pas bulu tangkis, kayaknya anak ini seneng deh gitu. Dia punya bakat, dia punya kayaknya bisa nih kayaknya nih. Jadi gitu deh Kak. Kapan kamu mulai sadar bahwa kamu punya bakat dan minat di bulu tangkis? Pas aku SD sih udah mulai. SD kelas 4 deh kalau nggak salah. Itu udah mulai, aku seneng deh di sini. Dan mohon maaf Kak, aku sangat malas untuk belajar waktu itu ya sekolah.
Karena udah seneng banget sama bulu tangkis, karena kita udah ninggalin sekolah gitu loh. Karena kan kita harus latihan terus kayak apa namanya kepecah gitu jadinya, terus kayak seneng gitu sama bulu tangkis, ya udah deh gitu. Gitu ya. Ya setiap orang kan selalu cerdas, cuman kecerdasan kan berbeda-beda. Ya, ada yang kecerdasannya di hitungan, ada yang kecerdasannya di art, ya kan, ada yang kecerdasannya di olahraga gitu. Ini bukan cuma cerdas, jenius nih baru sesungguhnya. Iya, makasih Kak. Iya gitu sih. Oke, jadi itu awal mulanya. Awal mulanya taunya waktu SD ya. SD kelas 4, kelas 5 sudah tahu, karena itu kan ada pertandingan antar sekolah dulu kan, dari sekolah dasar, sekolah menengah. Nah, pas sekolah menengah itu jadi aku ini kan ada pembinaan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Aku ada ikut pembinaan, kayak kita latihan di situ, di salah satu hall lah, gor gitu kan. Nah, abis dari situ di sana ada kejuaraan namanya Porprov Kak. Porprov namanya. Nah, dan itu pembinaan itu pembina Konawe untuk mau kita main ke sana. Itu kan mainnya di Kota Kendari. Kan Konawe dan Kota Kendari rada jauh ya Kak. Jadi 1,5 jam lagi menuju ke sana. Nah, jadi habis dari situ pengurus sudah bilang begitu. Oh, oke. Kita main dan dijanjikan itu. Ini cerita singkat aja Kak. Kalau dipanjangin lagi bakal jauh lagi. Jadi cerita singkatnya itu, pengurus aku ini bilang, menjanjikan aku kalau kamu bisa dapat medali emas, saya berangkatin ke Jakarta. Pada saat itu dramanya lagi di situ adalah April alhamdulillah dapat emas, dan itu tuh nggak diberangkatin Kak. Kan kesel ya. Kok ini nggak diberangkatin nih, mana nih omongannya ya kan. Udah bisa situ ngambek tuh Kak, ngambek April, termasuk Opande dan Omande. Waktu itu Omande masih ada. Bisa situ udah kita ikut waktu itu. Kalau ada marhum pelatihku juga pertama kali megang Apri, dia di Kota Kendari kan tinggalnya. Nah, dan dia harus balik ke Kota Kendari karena dia di Konawe cuman hanya datang untuk ngelatih sebentar aja buat persiapan Porprov ini. Udah kita ikut aja deh sama pelatihnya. Kita sampai pindah sekolah dan lain-lain, dan tinggal di rumahnya pelatihku. Saking kita udah ngambek sama pembina di sini ya sebelumnya itu. Jadi kita pergi ke sana, sudah daftar sekolah, sudah pindah sekolah dan lain-lain Kak. Tiba-tiba aku cuman hanya 2 kali masuk. Tiba-tiba nggak sampai 2 minggu di Kendari, aku ditelepon sama pembinaku. Padahal sudah ada tiket. Aku masih ingat banget ke hari Rabu, tapi aku nggak tahu tanggalnya berapa. Aku masih ingat banget itu hari Rabu. Terus udah ini kita ke Jakarta ya, tiketnya udah ada hari ini, hari Rabu nih gini. Oh iya oke. Cuman gitu doang. Tapi sebenarnya itu kan udah keseneng banget kan sebenarnya akhirnya. Oh dari mana aja harus ngambek dulu ini gitu kan. Iya jadi ya udah deh. Langsung beres-beres. Aku bilang sama Omande, mah dari telepon. Ya alhamdulillah. Ya situlah aku juga melihat Omande tuh sangat luar biasa bangga ya. Maksudnya kayak sedih juga gitu. Opanya juga sama pada saat itu. Udah. Jadi kita siap-siap lagi deh dari Kendari pulang dulu ke kampung, ke rumah Apri gitu. Jadi siap-siap udah deh langsung ke Jakarta pada situ. Gitu 2011 ke Jakarta. Wow. Gitu. Ya itu lagi-lagi membuktikan dan mengingatkan bahwa kemenangan itu harus dikejar. Iya. Ya sometimes iya. Iya lagi. Sadar nggak sadar iya bener ya Kak ya. Aku minum dulu ya bener ya. Iya dong bener kan. Dan sometimes kadang-kadang ya kan kita nggak pernah tahu sesuatu hal yang kita pikir udah akhir that's it. Kadang kita tuh punya membayangkan kemenangan itu berarti artinya saya seperti ini, saya menang, diberangkatkan dengan kondisi seperti itu. Dan ketika itu berbeda kita pikir kok berbeda? Ya, padahal ya tetap aja ujungnya tetap dapat, hanya saja dengan cara yang berbeda, dengan jalur yang berbeda, ya kan? Dan ya tapi tetap harus diperjuangkan. Iya bener ya Kak, secara oh iya bener juga ya Kak. Baru sadar ya. Iya dong. Iya. Sampai bela-belain pindah sekolah dulu, pindah kota dulu, harus bagaimana ini gitu kan. Jadi ya udah, jadi padarnya memang balik lagi kalau sudah jalannya kan. Jalannya. Jadi 2011 ngerantau itu baru umur berapa ya? Belum 15 tahun kali ya. Di Jakarta terus masuk klub dulu. Namanya Pelita Bakri. Waktu itu sama Mas Icuk Sugiarto. Nah, awalnya itu juga masuk gini, Kak. Pembina aku jadi ikut kan. Ada satu orang pembina aku ngikut. Jadi pembina aku punya teman itu kerja di KONI.
Dan di KONI ini waktu itu Mas Icuk menjadi ketua KONI, ketua KONI pusat pada saat itu. Nah beliau ini temannya pembina ini, pembinaku bilang, tolong Pak sampaikan ke Mas Icuk, ini ada satu atlet yang bisalah dicobain dulu ke sana gini segala macam. Terus udah ketemu tuh langsung ketemu sama Mas Icuk dan pembinaku juga ada di situ. Jadi kita berdua doang nih, aku dan pembinaku ke Jakarta berdua doang. Terus dengan terus terang pembinaku bilang ke Mas Icuk, hanya Mas meminta maaf sebelumnya untuk anak ini, mungkin anak ini kurang, anak ini bukan keluarga yang ada, jadi minta tolong ya Mas, kayak gitu, minta tolong bantuannya ya. Dan pada saat itu Mas Icuk, alhamdulillah terima kasih Mas Icuk, beliau mengizinkan saya untuk oke, saya akan bantu anak ini. Saya coba selama 3 bulan. Kalau ada kalau ada peningkatan, saya gratis waktu itu nyuci baju dan latihan. Itu nyuci bajunya, maksudnya kan ada bibi kan, biasanya ada bibi yang nyuciin kita di asrama, dan untuk latihannya gitu sehari-hari itu gratis untuk Apri. Tapi selama 3 bulan dilihat. Dan alhamdulillah Kak, selama itu langsung dari hari yang udah ngobrol ini, besokannya langsung masuk asrama Apri. Pembina Apri langsung pulang dari situ beli selimut, beli sabun dan lain-lain, karena kan dari pembina aku mumpung ada di situ, jadi kan nggak ada masih selimut tipis gini lah Kak. Iya, masih ingat banget setipis itulah selimut itu. Jadi udah berjalan besoknya langsung, dan alhamdulillah sebelum 3 bulan Apri sudah ada peningkatan gitu. Dan untuk dicoba untuk pertandingan waktu itu masih ada sirkuit nasional, jadi pada saat itu udah mulai ternyata ada hasil. Gitu, nggak sampai, alhamdulillah Kak, nggak sampai 3 bulan udah ada peningkatan. Gitu. Karena ada orang yang memberikan kesempatan. Karena ada orang yang tetap punya harapan ke kamu dan mau memberikan kesempatan itu, makanya kamu akan ada di sini kan. Kamu di sini dan akan terus di sini. Iya sih Kak, betul. Kalau nggak ada orang-orang yang membantu juga nggak akan seperti ini kan Kak. Apa pilihan tersulit yang pernah kamu hadapi dalam hidup? Wah, tersulit dalam hidup. Kayaknya mau dibilang tersulit, kayaknya nggak ada di pilihan tersulit. Karena dari kecil udah udah keras juga kali ya. Jadi kayak ngerasa pilihan tersulit mungkin karena sudah perjalanan yang sudah luar biasa ya menurut aku ya. Jadi kadang-kadang pilihan tersulit itu suka aku nggak bisa Kak, nggak ada di posisi itu. Pilihan tersulit itu. Gitu. Cita-cita dari kecil emang udah pengen jadi atlet? Iya. Oh iya. Iya. Dan aku sudah sangat cinta sama bulu tangkis. Aku cinta sekali sama bulu tangkis karena dari bulu tangkis ini banyak mengajarkan banyak hal. Jadi aku sangat cinta Kak. Kalau mau dibilang hal tersulit, jadi pada akhirnya aku nikmatin. Gitu. Gitu, hal tersulit apapun ya. Kayak gitu. Kalau itu hal tersulit nggak sih Kak? Kalau semua kita nih gue nyerah aja ya, itu hal tersulit nggak menurut Kakak? Iya nggak sih? Sulit nggak sih? Kalau menurut aku sih itu wajar-wajar aja ya, karena semua atlet pasti ngalamin itu. Pasti pernah, tapi aku ngerasain itu, menurut aku itu bukan hal tersulit sih di hidup aku. Untuk kayak ngomong kayak apa kuda ya, itu kalau dalam sini ini ya terlalu nggak sesulit itu kok. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Apriani? Tidak bertanggung jawab. Ada yang berpikir seperti itu? Ada. Tidak bertanggung jawab, dan mungkin asumsi orang-orang yang kayak Apri tidak bisa jaga diri nih. Dan jaga diri dan tanggung jawab itu sama. Gitu, itu aja sih. Kadang-kadang itu yang kan aku nggak bisa bilang satu persatu. Tahu nggak? Ini kan gue udah ngelakuin ini, gue udah lakuin itu. Apa yang gue harus lakuin, gue udah tanggung jawab sebesar-besar dan lain-lain. Pada tahu kan enggak. Menurut kamu apa membuat mereka bisa berpikir bahwa kamu tidak bertanggung jawab? Mungkin melihat gaya aku kali Kak. Maksudnya yang tomboy gini, terus kayak mungkin
kalau kan sama siapapun kayak aku, halo Kak, halo, kayak gimana, kayak petakilan gitu ya. Ibaratnya ya bener ada petakilannya gitu. Jadi mungkin ini Apri kurang bertanggung jawab deh. Kayak kurang deh kayaknya. Dia kurang jaga diri, kurang ini deh gitu. Jadi dan oh ya sama komitmen. Gitu. Banyak orang berasumsi bahwa kamu tidak berkomitmen. Terima kasih. Sebenarnya tapi mau gimana lagi, udah asumsi orang-orang seperti itu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan. Yang penting Apri yang jalanin, orang-orang yang terdekat Apri yang tahu sebagai maksudnya pelatih saya, partner saya atau yang lain. Yang penting pelatih saya juga yang sangat percaya sampai detik ini sama saya gitu. Nggak masalah orang-orang mau kayak gimana pun sama saya. Iya. Sama aku. Ya mungkin karena beberapa orang mungkin hanya melihat sekilas dari beberapa kejadian. Karena contohnya beberapa waktu yang lalu kan sempat cukup heboh ketika kamu hampir adu jotos dengan partner Fadia gara-gara lagi latihan saking tegangnya. Iya, saking bener sih. Dari akunya yang tensionnya tuh lagi tinggi sekali sih Kak. Dan aku nggak bisa ngontrol di situ. Aku akuin, aku harus evaluasi itu dan aku harus perbaiki juga gitu. Karena memang itu tensionnya tuh lagi tinggi sekali. Satu, itu mau persiapan Olimpiade dan aku sudah tahu persiapan Olimpiade itu standarnya sudah sangat amat di atas. Yang kita harus siapkan itu sangat amat di atas nih Kak. Jadi pada saat Fadia melakukan tidak sesuai dengan standar aku yang di mataku, itu aku akan salahin. Hanya sementara ini kan dia sudah berjuang gitu loh juga Kak, berjuang dengan hal yang mungkin sulit untuk dia, kayak gitu. Tapi dengan attention aku sendiri ini, pada akhirnya ngebuat dia jadi serba salah, gitu Kak, gitu pada akhirnya. Terus di situ ada salah satu hal yang mungkin ya tidak sesuai sama pemikiran aja, sampai sebenarnya adu mulut aja sih, mulut dulu. Terus mungkin ada hal waktu itu Fadia sempat cuman ngelempar raket aja, ngelempar raket. Terus pada saat itu jadinya aku yang maksud lo apa gitu-gitulah. Jadi mungkin nggak mungkin aku jotos Kak, nggak mungkin, enggak gitu, enggak. Dan sempat dilerai kan? Sempat dilerai sama teman-teman yang lain juga gitu. Cukup tinggi soalnya. Cukup tinggi banget suasananya. Terus habis dari situ, tapi hari itu juga kami selesaikan. Aku dan Fadia selesaiin dengan baik-baik. Tujuannya ini loh Fat, maaf ya, makasih ya. Aku bilang maaf ya kalau semama aku seperti ini. Aku tujuannya itu begini Fat. Aku mungkin juga lagi tensinya lagi tinggi karena kan mau persiapan Olimpiade. Terus juga dengan keadaanku ini aku lagi memaksa diriku juga nih gitu loh Kak. Aku tuh memaksa diriku untuk ayo ini juga kaki juga gerak dan lain-lain, harus juga programnya harus masuk juga di aku kayak gitu. Jadi pada akhirnya harus banyak yang harus aku pikirin dan pada akhirnya ke kamu jadinya marah-marah. Aku bilang gitu sama Fadianya sendiri. Terus ya udah Fadia bisa terima dan lain-lain, kami ya coba untuk menyelesaikannya, meskipun ya nangis-nangisan berdua-dua pada saat itu, tapi ya alhamdulillah kami sudah tahu pada saat itu tujuan masing-masingnya baik gitu. Jadi lebih dekat dan lebih enak aja, jadi lebih terbuka. Betul. Iya sih Kak. Kalau nggak ada kayak gitu mungkin akan kurang terbuka ya antara aku dan Fadia. Mungkin dari situ alhamdulillah bisa saling terbuka sih. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu, mungkin di balik luarnya yang seakan-akan kayak wah tegas dan garang, sesungguhnya hatinya Hello Kitty juga ya. Iya lagi. Iya, tampang aja, banyak yang bilang gitu. Dan aku tuh baru ngerasa diri aku ya Kak, ternyata tuh aku tuh sangat amat perasa orangnya ternyata. Aku sangat amat perasa, padahal waktu itu kayaknya enggak deh, aku cuek-cuek aja. Kapan mulai ngerasa kamu menjadi sangat perasa? Setahun ini sih Kak. Kayak aku nge-flashback semuanya kayak kayaknya Apri sangat amat perasa deh orangnya. Gitu. Jadi apapun tuh dirasa aja, dirasa. Ya gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita sih sedikit-sedikit harus cuek juga sih sebenarnya. Harus dicuekin dikit-dikit sih Kak. Nggak bisa selalu dirasa terus. Tapi aku ngobrol sama kamu agak-agak punya aura dan rasa yang sama seperti kayak ngobrol sama Gracia Poli. Kenapa ya? Karena mungkin sama-sama Sulawesi gitu. ya.
semangatnya dan logat-logatnya dan gayanya tuh tetap ada mirip-miripnya banget. Iya, makanya kalau mau ke Grace kan sama-sama keras kan. Sama-sama keras. Iya, sama-sama. Iya. Tapi saya percaya sih, maksudnya dengan siapa kita dipasangkan itu pun juga semua udah takdir Tuhan ya. Betul. Jadi ya saling melengkapi, saling mengisi dan sometimes ada kekurangan kita menjadi kelebihan orang itu dan ada kekurangan orang itu ada menjadi kelebihan kita juga. Nah, karena aku ingat salah satu hal yang kamu sharingkan pengalaman ketika berpartner dengan Kak Gracia Poli I. Di situ kamu menemukan bahwa ternyata cinta itu punya banyak bentuknya. Parah. Dan banyak rasanya. Betul. Betul. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu gimana ya Kak? Jadi mungkin dari cara Kak Grace apa ya? Gini, awalnya mungkin Apri nggak ngerti itu bentuk cinta atau kasih sayang. Karena yang Apri rasa itu kan bentuknya dikasihnya tuh dengan tekanan. Entah dari Kak Grace, entah dari pelatihku waktu itu. Itu semua tekanan Kak. Boom, 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 boom untuk Apri. Tidak ada nafas untuk Apri pada saat itu. Kayak pernah merasa, aku robot ya? Bilang A ya A, B, B, C, C. Tapi gak tahu kenapa aku mau aja. Aku mau aja dan aku percaya bahwa aku sudah bilang sama diriku sendiri, ini kesempatanmu Apri. Kesempatanmu tidak akan datang 2 kali bertemu. Ini Allah juga sudah jalankan bertemu dengan Kak Grace yang sudah punya banyak pengalaman dan lebih senior daripada kamu. Ayo, dan bukan hanya hasil Kak. Satu lagi yang aku tanamin bukan hanya soal prestasi yang ada, tapi cinta kasih yang kami buat. Karena baru situ tuh aku ngerasa bahwa oh cintanya seorang kakak gini ya. Sama adiknya gitu. Karena yang aku rasain itu dengan tekanan yang Kak Grace kasih pada saat itu, oh itu bentuknya. Karena dia mau menjadikan aku sebagai dia udah fighter tapi punya karakter yang lebih bagus, punya talentanya coba untuk harus talenta kamu bukan segini aja, Pri, kamu masih banyak talentanya tuh masih bisa untuk ditarik lagi, tarik lagi. Kayak gitu. Jadi pelatihlah dengan Kak Grace yang berbondong-bondong buat menekan Apri. Tekanan itu yang membentuk, saya itu cintanya Kak Grace. Diomelin, ngomong, maksudnya apapun itu dimarahin dan lain-lain. Apri mau aja karena nggak tahu hati kecil tuh kayak ini percaya aja. Kayak selalu berdoa waktu itu. Sampai kayaknya tekanan itu kayak aduh gila, buat gue gila nih, gila banget. Karena aku rasa itu kan aku masih umur berapa pacaran sama Kak Grace ya Kak. Jadi aku harus bisa melebihi umurku, maksudnya dewasa sebelum umurnya lah gitu. Jadi sampai pelatih waktu itu satu momen ngasih tahu, jadi di sini duduk di bangku, terus aku di bawah, Apri di bawah, terus kok Engyan tuh bilang gini, kamu udah harus bisa dewasa ya sebelum umur kamu dengan Kak Grace. Gak tau, pasti selalu iya kok siap, nggak ada lagi yang keluar satu kata pun selain iya. Kayak gitu pada saat itu. Jadi berjalannya waktu pasti juga tidak akan mulus dan keluarlah ego Apri di dalam itu. Keluarlah ego dan adalah pertarungan sedikit dengan Kak Grace, pelatih juga sama. Dan satu momen memang Kak Grace, kita semua ini sudah mau membuat grup, mau bubar atau lanjut atau bubar nih. Sampai buat grup di situ kan. Mau lanjut atau bubar. Terus aku bilang sepertinya nggak bubar deh. Aku hanya bisa, soalnya tuh aku tuh merasa di situ tuh aku nggak bisa ngomong sama siapapun Kak. Kayak nggak ada yang dengerin. Dia nggak ada yang dengerin dan aku juga bilang sama pelatihku, aku hanya butuh untuk dipercaya pada saat itu. Aku bilang Kak, Ko dan Mas Hafid pada saat itu, Mas, Apri hidup dari bulu tangkis. Apa yang Apri harus sombongkan? Karena Apri hidup dari sini, nggak ada lagi. Apri tumbuh di sini.
Karena kan itu kekhawatiran dari mereka semua. Karena takut aku begini, takut aku begitu. Karena kan waktu itu pada zaman itu udah mulai ada prestasi gitu. Jadi mereka protect aku tuh sebegitunya. Tanpa lupa, oh lu percaya aja. Pada saat itu ya udah deh. Jadi aku boom keluar dari situ. Ya udah coba. Udah keluar. Terus aku juga udah tahu Kak Grace juga. Oh ternyata Kak Grace kayak gini. Ada maksud dan tujuannya. Maksudnya Kak Grace juga ngetekan aku karena Kak Grace ngerasa bahwa umur gue nih nggak lama lagi. Ayo dong, kayak ayo dong. Umur gue nih udah nggak lama lagi kan, makanya kayak gitu-gitulah segala macam. Ditambah waktu itu pada saat itu tangannya tuh masih sakit enggak juga Kak Grace kan. Itu yang bikin makin jadi lah. Jadi pada saat itu udah selesai dari ngobrol itu, kita udah ngobrol berdua sama Kak Grace. Menyelesaikan dengan baik, terus ya aku begini. Jadi kok Eng Hian juga ngerubah caranya sama aku kayak gitu-gitu. Jadi gak lama dari situ SEA Games berjalan dengan lancar, Filipina juara, habis itu Indonesia Master juara, ke Spanyol alhamdulillah jadi juara, dan tiba-tiba COVID melanda lama. Habis itu langsung Tokyo. Thailand dulu, Thailand Open dulu. Ya. Gitu. Bentuk cinta, memang aku baru ngerasa bentuk cinta kasih tuh sangat berbeda-beda. Gitu, dan sudah diajarkan. Memang aku tuh dari kecil mungkin belum ada Kak, dari kecil sudah sendiri. Dan mungkin dari kakak-kakakku juga nggak deket dan lain-lain, dan Kak Grace berada di hidupku. Terima kasih Kak Grace. Kak Grace sudah di hidupku, jadi pada saat itu kayak diajakin ngobrol. Gimana Pri, mau jadi juara? Mau Kak? Mau dicaci maki ya? Mau di ini ya? Mau Kak? Kayak gitu, sampai ditanya ke hal-hal sampai pribadi lah sebagainya. Jadi aku terbuka aja sama Kak Grace. Kak begini karena sebelumnya faktor dengan mungkin keluarga, dari background aku, A, B, C, D sampai aku utarain semuanya Kak. Oh ternyata gitu ya Pri. Gue nggak tahu, iya Kak, karena aku backgroundnya begini. Kayak gitu. Jadi oh ya udah, lo mau ya, tapi mau Kak. Itu posisinya Kak Grace bilang, tapi ini kok Eng Hian pada saat itu ya, kok Eng Hian nggak mau ngelirik lu lagi masalahnya, nggak mau ngeliat lu lagi. Karena aku itu bandel banget Kak. Bener bandelnya tuh kayak yang egois, kayak yang nggak mau dengerin. Jadi kayak ngerasa tuh hidupku ini nggak berpengaruh sama orang lain. Pada saat itu, karena kayak dari dulu gue sendiri kok, gue hidup sendiri ya, gue bilang yang penting gue nggak ganggu lo gitu pada saat itu. Terus apa yang membuat akhirnya dikasih kesempatan kedua? Pada saat itu Ko Eng Hian tuh bilang sama Kak Grace, bilang, Grace, saya minta tolong kalau Apri tidak menunjukkan hal spektakuler dari dirinya dia untuk saya nggak akan pernah lihat anak itu. Hal spektakuler Kak, Apri mau buat apa hal spektakuler ya? Gitu. Habis dari situ Kak Grace ngomong lah sama Apri, oh oke Kak, kita jalan. Gak lama dari itu 3 bulan kurang, aku di Thailand langsung juara GPG, dan gak lama kemudian 6 bulan pertemuan dengan Kak Grace, juara Super Series pertama 500 di Prancis. Nah itu awal mula untuk sampai ke Tokyo. Kayak Kak Grace ngerasa, oh ini kayaknya dibuka jalan nih. Jadi kayak ya udah. Gitu deh. Jadi dari situ Kak, dari situ sudah mulai kebentuk Ko Didi, udah mulai Ko Eng Hian, udah oh anak ini bandel-bandel tapi ini juga ya gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu juga sih. Betul. Akunya yang harus bisa lebih maksudnya bisa lebih belajar untuk mendewasakan diri lagi gitu. Sampai detik ini sih. Gitu. Dari sharing Apri ada beberapa hal yang aku jadi ingat. Pertama aku jadi ingat seperti katanya Coach Indra Syafi'i, pelatih sepak bola, ya kita itu harus terbentur baru terbentuk. Sometimes memang benturan dan tekanan itu memang perlu ya. Dan sometimes kadang-kadang kita mungkin melihatnya dari kacamata yang berbeda. Kita pikir emang dia tidak memanusiakan kita gitu kan. Saya robot gitu kan, saya juga punya perasaan. Saya punya perasaan. Capek ini gitu kan. Ya tapi sometimes kita tidak bisa mengerti bahwa sesungguhnya itu bentuk, salah satu wujud
kasih sayang adalah ya tough love kan. Maksudnya mereka juga pasti juga nggak mudah untuk mendisiplinkan itu ke orang yang dia sayangi kan. Tapi karena rasa sayangnya jauh lebih besar untuk melihat dia ini bertumbuh berkembang and never give up, ya makanya dia pun juga mendisiplinkan diri bersama melakukan hal itu. Gitu. Betul sih, betul Dan banget. kalau kamu bilang kesempatan kamu di hidup ini hari ini itu adalah rasa syukur yang luar biasa, menurut saya memang karena ada begitu banyak orang yang memberikan kesempatan, bukan cuma sekali, kedua, ketiga gitu untuk tetap yuk anak ini yuk kita bantu deh, anak ini yuk kita sama-sama deh gitu. Dan Tuhan itu sayang sama kamu. Kalau enggak dia enggak akan mengirim orang-orang untuk membantu kamu, mengingatkan kamu. Ingetin nih sama si Apri jalurnya salah nih, ayo tarik dulu nih, tarik anak ini gitu. Itu justru karena dia sayang makanya gitu. Dikirimlah orang-orang untuk mengingatkan kamu. Tetap pada tempatnya. Betul Kak. Gitu. Pertanyaan terakhir dari saya. Jadi berarti umur kamu berapa nih tahun ini? Tahun ini aku 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun berkelana di hidup ini, ada banyak orang yang kamu temui, ada banyak pengalaman yang kamu alami. Apa satu pembelajaran hidup yang kamu rasakan yang bisa kamu bagikan? Yang aku belajar adalah penerimaan. Penerimaan, terus rasa yang ikhlas. Itu susah sekali memang. Hanya aku bisa belajar dari itu di titik dimana aku melepaskan Kak Grace pada saat itu. Itu ibaratnya kita lagi cinta-cintanya, Kak Grace selesai Kak. Beneran. Tapi aku coba untuk terima. Karena aku gak bisa egois pada saat itu. Nah jadi pada akhirnya dari situ mengajarkan saya, kamu harus jalan. Kak Grace tetap ada kok sama kamu. Kayak gitu. Jadi penerimaan itu maksud aku tuh kayak dah lo ikhlas, maksudnya terima dengan benar-benar lapang dada gitu. Itu kan sangat, kita bisa ngomong nih terima, tapi kan di hati belum tentu terima. Kadang-kadang gitu. Sampai berdoa, Pri terima ya, ikhlas ya. Itu kayak karena aku rasa semua hidupku juga alhamdulillah terbentuk dengan adanya Kak Grace ya juga di dalamnya gitu. Jadi makanya yang aku bilang itu sih, maksudnya rasa juga itu yang dari dia yang bikin jadi seperti ini banget gitu. Dengan rasa penerimaan sih Kak, dari aku kecil sampai sekarang, penerimaan segala sesuatu, maksudnya backgroundku, keluargaku, dan dari kecil aku baru tahu pas SMP aku bisa terima dengan hal itu, aku coba ikhlas dengan hal itu, mau berdamai dengan semuanya. Jadi yang itu yang aku sangat belajar sampai detik ini sih Kak. Penerimaan itu susah, ikhlas itu susah banget. Iya, kadang-kadang ini gue ikhlas setengah-setengah gak nih gitu. Kalau setengah-setengah kan kadang-kadang aku ngerasa diri aku tuh, kalau aku setengah-setengah pasti kayak masih ada marah-marahnya sendiri nih, masih ada ngedumelnya gitu loh Kak. Kalau ini tuh oke, Kak, udah Kakak berhenti aja. Jadi kayak udah terima. Ya situ dari pengalaman aku itu, penerimaan dan tidak mau egoisnya itu. Oke. Iya. Iya, kayak ini pasti banyak anak-anak muda bisa ngerasain. Aku tahu rasanya Apri yang lagi sayang-sayangnya ditinggal gitu. Kan Kak, gimana ya, lagi cinta-cintanya nih. Iya. Karena aku rasa dari Olimpik itu kita tuh kayak mau ngapain aja tuh kayak orang-orang tuh udah kayak takut aja gitu paling sama kita gitu loh Kak. Terus harus bisa gitu kan. Maksudnya Kak Grace sudah langsung retired gitu. Iya. Jadi aduh, gila cepet banget rasanya. Baru kemarin kayaknya gue dicaci maki, dimarah-marahin, sekarang tiba-tiba udah mau retired Kak Grace-nya. Kayak gitu sih. Oke. Iya Kak. Iya. Kalau ada yang mau disampaikan untuk Kak Gracia Poli yang saya yakin masih nonton sharing ini. Iya, untuk Kak Grace ya, terima kasih sudah menemani sejauh ini dan terus temanin Apri dimanapun Apri melangkah. Terus
tidak pernah luput terima kasih juga untuk Kofelik juga. karena kalau Kofelik waktu itu tidak berkomitmen dengan Kak Grace kan beda ya. Jadi terima kasih untuk Kak Grace sudah selalu memberikan cinta kasihnya kepada Apri dan ke semuanya. I love you. Thank you. Ya, tapi aku bersyukur Kak Grace sekarang berhenti dari bulu tangkis. Iya. Karena aku jadi bisa menikmati ayamnya yang enak. Ayam woku ya, ayam woku. Iya lagi. Dengan Felix ya. Iya. Ini nggak iklan ya, ini kayak. Ini nggak iklan nih. Bantuin teman enak aja. Ya, bantuin teman aja. Iya. Oh satu lagi, aku mau terima kasih juga buat Fadia juga. Terima kasih untuk Fadia juga yang temenin jalan juga sampai detik ini. Oke. Oh iya betul. Iya, Fadia yang juga. Yang mau disampaikan untuk Fadia. Iya, terima kasih Fadia, selalu memberikan yang terbaik dalam diri Fadia. Terus upayakan yang terbaik dalam diri Fadia bersama Apri selama ini, dan sekiranya kita bisa jalan bareng-bareng lagi dengan kedewasaan lagi, dan pokoknya dengan situasi yang penuh dengan cinta dan kasih lagi. I love you, Fat. Yeah. Okay. Kalau ini jangan berhenti dulu, jangan jualan ayam dulu. Jangan dulu, belum. Jangan kemana-mana, masih belum. Enak ya, emang enak sih ayamnya. Ya, emang enak ayamnya Kak Grace itu. Belum pernah nyoba ya? Udah pernah. Oh, iya. Karena kemarin itu kan, aduh cerita lagi nih. Iya, nggak selesai. Waktu di Olimpik ya, singkat cerita di Olimpik itu kan memang susah banget makannya. Oh, dibawain. Udah deh makan. Emang pinter nih cari jualan. Pinter emang. Pinter iklannya. Tapi emang enak sih. Iya. Gampang juga dimasaknya. Betul gampang banget. Sebagai ibu-ibu yang biasanya nggak suka masak, bikin jadi saset jadi gitu ya Kak. Iya. Oke. Ini pasti Grace sama Felix ketawa-ketawa ini pasti nonton gitu ya. Iya. Oke. Sip. Udah ya? Siap. Thank you udah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Kak Mary. Seperti janji saya, biasanya kalau udah teman ngobrol, selain saya tanya-tanya, boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Nah, jadi Apri boleh nanya satu pertanyaan apapun, bebas mau nanya ke saya. Apapun. Aku mau nanya kalau gimana ya Kak, maksudnya caranya untuk ini kok jadi serius, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Jadi maksudnya mau melampaui, maksudnya kayak kita lagi di keadaan yang mungkin belum termotivasi lagi, belum semangat lagi untuk ngebangkitin itu lagi, awalnya harus gimana dulu. Ini dari aku pribadi ya. Gitu itu sih Kak, maksudnya kita lagi keadaan yang mungkin tidak mungkin ada rasa tidak nyaman. Jadi kita harus ngebangkitin itu lagi, motivasi itu lagi, harus gimana ya? Iya. Gitu. Oke, serius banget ya pertanyaannya. Iya, makanya serius banget ya. Nggak apa-apa. Biar ke teman-teman juga di sini, biar kalau lagi keadaannya kayak gitu, jadi ada sharing dari Kak Mary juga gitu. Iya. Thank you. Aku jawabnya bertahap ya, karena menurut saya di dalam setiap fase hidup kita itu pasti kita punya alasan-alasan yang berbeda. Oke, tapi pada ujungnya untuk bisa termotivasi dan membangkitkan semangat lagi, ya harus balik lagi ingat akan motif awalnya tuh apa sih? Ya Kan sumber kata dasar motivasi adalah motif. Jadi seringkali kita lupa gitu, motif kita memulai semua ini, berjalan, memperjuangkan dan mengejar ini semua, motifnya itu apa? Gitu. Dan setiap fase hidup kita sesuai dengan usia itu seringkali berbeda. Kalau zaman dulu ketika waktu pas lagi saya masih kuliah umur 20 tahunan, motifnya adalah saya pengen sukses dan motifnya saya pengen bisa bayar hutang. Saya pengen bukan hanya bisa membuat orang tua bangga, tapi kalau saya belum bisa membuat mereka bangga, setidaknya saya nggak mau nyusahin hidup mereka. Itu motif besar saya pada saat itu. Dan seringkali motif itu kan sometimes evolve ya. Awalnya mungkin ya motifnya karena diri kita sendiri, kita pengen sukses, kita pengen pembuktian, kita pengen menunjukkan gitu. Tapi akan lebih besar lagi kalau motif itu is not just about ourselves, tapi tentang orang lain kan. Karena saya nggak mau lihat orang tua saya susah, bayar hutang, ya udah akhirnya itu yang menjadi motivasi saya. Motifnya dulu ya. Tapi along the way sekali lagi kan usia bertambah. Ketika kita sudah dipercayakan dengan banyak achievement, udah berhasil, orang tua udah lebih hidup enak, nggak harus bisa nggak punya utang gitu kan, bisa bayar segala macem. Sometimes ya kita harus cari lagi nih apa nih motif
yang terbesarnya lagi. Karena kalau enggak kan itu akan jadi pertanyaan yang selalu galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Gitu is it worth it gitu kan? Hidup itu harus dinikmati. Masa sih saya harus berjuang lagi gitu? Akankah cukup sampai di sini gitu kan? Sometimes itu bisa menjadi pertanyaan yang kalau kita salah menjawabnya itu akan menjadi akhir dari segalanya gitu. Nah jadi I have to find something that is bigger than just myself, than just my life, than just my parents. Dan itulah yang membuat saya tetap selalu berjuang sampai hari ini, karena bagi saya hidup saya adalah pertanggungjawaban saya kepada Yang Maha Kuasa. So it must be bigger than myself gitu. Karena kalau saya bilangnya tentang ya saya kan hidupnya udah enak, saya udah gini, ya it's not just about you. Ya kan? Hidup ini kan tentang orang-orang yang dipercayakan ke kamu, orang-orang yang sudah memberikan kamu kesempatan itu, ya kan? Tuhan yang sudah mempertemukan kamu dengan kesempatan ini, orang ini, dan dimana kamu every time wherever you are in positions there must be a purpose. Itu yang aku selalu bilang, dimana aku diposisikan pasti ada tujuannya, kenapa Tuhan menaruh aku di tempat itu saat itu dengan keadaan itu gitu. Jadi buat saya ketika kadang-kadang mungkin saya berada di dalam titik dimana aduh capek banget gitu kan, masih perlu ya mimpi lagi, perlu ya kejar mimpi lagi gitu kan. Ya saya merasa bahwa ya itu bentuk pertanggungjawaban saya kepada Tuhan sih. Kalau Tuhan masih mempercayakan ini ke saya, berarti kan Tuhan masih mau saya menggunakan bakat dan talenta saya untuk melakukan sesuatu. Dia masih mau saya mengerjakan sesuatu gitu. Tugas saya di dunia ini belum selesai gitu. Jadi biasanya itu yang membuat saya tetap semangat, tetap berjalan, karena saya nggak perlu tahu hasil akhirnya seperti apa. Saya hanya perlu tahu taat menjalankan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya memberikan sebaik-baiknya. Udah hasilnya ya itu kan di luar kuasa kita. Kita. Iya. Mantap banget. Gitu guys, mantap banget jawaban Kak Mary. Makasih Kak Mary. Makasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Semoga bisa menjadi jawaban juga buat kamu. Terima kasih Kak Mary. Thank you Kak Mary. Gak berasa nih berapa lama kita ini Kak. Sukses selalu. Ditunggu pertandingan berikutnya. Terima kasih buat partner. Fadia. Iya. Thank you. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.